Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Senin malam. Pelaku pembacokan yang menewaskan Serda Rahman, seorang anggota TNI di Wonosobo, Jawa Tengah, berhasil ditangkap. Sidang gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali ditunda karena dokumen dari pihak tergugat belum lengkap. Wapres digugat 125 triliun rupiah karena rekam jejak pendidikannya dinilai tidak sesuai persyaratan di Indonesia. Peraturan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan merahasiakan data pribadi kepada publik menuai polemik. Apakah ini bentuk kemunduran dalam keterbukaan informasi publik? Lalu bagaimana pula menyikapi aturan baru itu? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog di pagi hari ini. Dua pekan setelah pecah aksi demonstrasi, pemerintah mengguyur paket program ekonomi 8+4+5. Paket ini terdiri dari 8 program untuk mengakselerasi perekonomian 2025, 4 program untuk tahun 2026, serta 5 program untuk penyerapan tenaga kerja. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini, hari Selasa 16 September 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Bremana Tenaya. Sejumlah informasi menarik dan juga penting akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga suasananya hari ini baru ya, Adisti ya? Iya, rasa-rasanya tuh musiknya juga lebih baru, lebih semangat untuk bisa memasuki hari yang baru. Betul. Karena apa? Karena ada juga nih yang membuat kita semangat, karena ada 8+4+5 yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan stimulus untuk meningkatkan perekonomian. Nah, ini menjadi angin segar juga bagi kita semua ya. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini adalah Erlangga Hartarto begitu ya, mengatakan bahwa memang akan ada stimulus bagi lebih dari 700.000 pengemudi ojek daring yang akan mendapatkan diskon iuran BPJS sebesar 50%. Wah, ini luar biasa. Luar biasa ya. Kita patut apresiasi nih ya bagi para pengemudi ojol. Tentu saja ini menjadi angin segar karena BPJS iurannya didiskon 50%. Betul, tidak hanya itu juga saudara, terkait dengan stimulus ini juga angin segar bagi para fresh grad karena diberikan nih kesempatan untuk magang dibayar pula. Wah, luar biasa. Jadi ini sebagai satu stimulus baru yang diberikan oleh pemerintah juga untuk tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kita harapkan juga Adisti ya, stimulus yang ini bisa efektif gitu untuk meningkatkan perekonomian kita dan juga jangan sampai sekali lagi APBN kita terbebani. Nanti kita bahas saudara di Kompas Bisnis bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Adisti Larasati. Saudara, sebelum sampai ke situ kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada peristiwa kebakaran saudara yang melanda pabrik konstruksi dan bahan bangunan di Jalan Raya Bayangkara, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Senin malam. Kobaran api disertai asap tebal terus membakar pabrik yang dekat permukiman. Warga khawatir api merambat ke permukiman rumah mereka. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Anakku ada orang makan, orang satu di sini. Terus ada orang naik motor, bilang, "Bu, itu PT kebakaran ya?" Kok aku nggak tahu, aku bilang gitu kan. Pas aku keluar udah ada asap.
dari belakang. Udah gitu aja. Asap aja terus apinya, Bu? Hah? Asap aja terus api? Aku lihatnya asap dulu. Berarti tahu pertama tahu enggak itu ya. Nggak lama Terus- harus api langsung? Terus belum begitu lama terus apinya keluar. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Keramat Sentiong, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. 8 bangunan hangus dilalap api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bagian lainnya. Api pertama kali diduga muncul dari salah satu rumah kontrakan. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi yang sempit dan sumber air yang jauh. Setelah menerjunkan 17 unit mobil dan 85 personil, api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari rumah belakang, kebetulan memang itu yang kontrak di situ itu ada yang pemulung, dari asal pemulung itu. Tiba-tiba api langsung besar atau gimana, Pak? Langsung besar aja api, kan namanya bahan semuanya udah kebakar. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Seorang pelaku begal babak belur dikeroyok warga di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku dikeroyok usai korbannya melawan dan berteriak hingga mengundang perhatian warga. Warga merekam penangkapan begal oleh warga di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pembegalan bermula saat pelaku dan ketiga rekannya berboncengan menggunakan 2 sepeda motor dan membuntuti korban dari Jalan Sunter menuju Kemayoran. Pelaku kemudian menghadang dan merampas sepeda motor korban yang dituduh sebagai musuh mereka. Namun korban melawan dan berteriak meminta tolong hingga mengundang perhatian warga dan pengguna jalan yang kemudian meringkus pelaku. Namun hanya 1 pelaku yang berhasil ditangkap. 3 pelaku lain berhasil kabur ke arah Sunter. Polisi saat ini memburu 3 pelaku lain yang telah diketahui identitas dan keberadaannya. Dengan upaya kata-kata bohong, ini korban disuruh turun, kemudian si diduga tersangka ini mengambil kunci motor yang ada di dashboardnya motor Scoopy itu dengan memaksa, dengan ada upaya paksa itu, si korban juga mempertahankan kunci. Dia tancap gas, kemudian terjatuh motor ini. Kemudian diteriakin korban, maling. Sekelompok pria membawa senjata tajam mengamuk saat berada di pertunjukan wayang kulit di Klaten, Jawa Tengah. Inilah video saat sekelompok pria mengamuk di arena pertunjukan wayang kulit di Dukuh Pucang, Desa Srebegan, Klaten, Jawa Tengah yang terjadi pada Minggu dini hari. Selain mengamuk, mereka juga mengacungkan senjata tajam ke arah sinden dan kru lainnya. Sontak, pertunjukan wayang kulit berhenti. Polisi langsung menangkap 3 orang untuk diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui motif dari pelaku. Benar, pada saat kejadian demi keamanan semuanya memang acara tersebut berhenti dan untuk demi keamanan seluruh warga sekitar. Berarti ada ancaman atau perusakan, Pak? Nah itu kita belum bisa sampaikan karena kita masih dalami semuanya. Untuk sampai saat ini baru kami amankan kurang lebih ada 3 orang. Masih kami dalami terkait dengan peran dan keterlibatannya yang bersangkutan. Ada yang luka kemudian kejadian itu? Ada 1 orang yang terluka. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang remaja yang hanyut tergulung ombak saat berenang di pantai Cinangka, Serang, Banten ditemukan meninggal dunia. Tubuh korban ditemukan sejauh 1,6 km dari titik hilang. Tim SAR gabungan mengangkat jasad Irfan, remaja yang hilang usai terseret ombak saat berenang bersama temannya di pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Tubuh korban ditemukan mengapung di tengah laut dan langsung dibawa ke daratan. Jasad korban juga langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
Tepat pukul 08.40, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Sejauh kurang lebih 0,41 nautical mile. Selanjutnya, korban langsung diserah terimakan ke pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, saudara, dua remaja yang berenang di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten tergulung ombak. Seorang berhasil diselamatkan, sementara seorang lainnya sempat hilang. Tim SAR gabungan dari Basarnas Banten melakukan pencarian terhadap korban. Sementara seorang korban lain dapat diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Gelombang tinggi menghantam perahu nelayan di perairan Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang tewas. Jenazah nelayan ditemukan pada jarak 9,2 km dari titik awal dinyatakan hilang. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Tim SAR masih mencari 1 korban hilang, sementara 1 korban selamat telah dievakuasi. Atas nama Pak Dian, umur 54 tahun, kita temukan dalam kondisi MD. Jarak ditemukan Pak Dian ini dari posko kita sekitar lebih kurang 5 nautical mile. Ini berarti ada pencarian 1 orang lagi ya? Untuk pencarian hari ini masih tetap kita lanjutkan. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya pelaku penganiayaan yang menewaskan Serda Rahman, seorang anggota TNI di Wonosobo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Selengkapnya hadir sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, pemadam kebakaran Pos Belendung, Kota Tangerang memindahkan sarang tawon yang bersarang di tiang listrik di Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Selasa dini hari. Proses pemindahan sarang tawon dilakukan dengan cara menyiram bensin dan teknik pembiusan serangga. Pemindahan juga dibantu petugas PLN yang melakukan pemadaman listrik untuk menghentikan tegangan tinggi pada kabel listrik yang dijadikan tempat bersarangnya tawon. Ukuran sarang tawon sebesar 30 cm yang harus dihancurkan petugas damkar dengan waktu kurang lebih 1 jam. Kendalanya itu karena ini aliran listriknya. Aliran listriknya itu memang tadi itu memang masih aktif dan masih ada tegangan tinggi, dan kami juga tidak bisa mengambil resiko. Jadi kami mau nggak mau harus matikan dulu listriknya, dan kami kerjasama dengan pihak PLN. Saudara, pelaku penganiayaan yang menewaskan Serda Rahman, seorang anggota TNI di Wonosobo, Jawa Tengah, berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Kepil, Wonosobo pada Senin siang. Pelaku dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diperiksa demi mengungkap motif penganiayaan yang menewaskan Serda Rahman Setiawan saat tengah melerai keributan di sebuah kafe. Alhamdulillah hari ini ya pelaku penganiayaan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Wonosobo sudah berhasil diamankan dan ditangkap. Untuk motif masih kita dalami ya, karena pelaku baru tertangkap. Nanti sambil jalan baru kita ketahui apa sebenarnya motif yang terjadi. Penganiayaan bermula saat terjadi keributan di sebuah kafe di Wonosobo. Korban bermaksud melerai pertikaian, justru dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Informasi lainnya, saudara, polisi menetapkan 16 tersangka perusak fasilitas umum saat gelombang demonstrasi terjadi pada akhir Agustus. Pelaku ditangkap di 4 lokasi berbeda, yakni di Arborea Coffee, Kementerian Kehutanan, halte Transjakarta depan Kementerian Dikdasmen,
gedung DPR MPR, dan halte Polda Metro Jaya. Polisi menyita 53 barang bukti, yaitu DVR CCTV, botol molotov, helm, masker, batu, petasan, dan sejumlah hasil barang pencerahan. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memastikan polisi tidak menangkap peserta unjuk rasa, melainkan perusuh dan perusak fasilitas umum. Kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Saya tekankan di sini bahwa yang kami amankan adalah para pelaku pengerusakan dan pembakaran, bukan pendemo dan pengunjuk rasa. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang melibatkan anggota TNI. Polisi segera menyampaikan hasil penyelidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen AD Ari Syam Indra dibilang penyidik masih mencocokkan keterangan sejumlah tersangka dan barang bukti. Rencananya Selasa siang perkembangan kasus ini akan disampaikan kepada publik. Penyidikan itu dilaksanakan secara hati-hati, secara cermat. Ada SOP-nya, ada aturannya, harus proporsional, harus profesional, di sisi lain juga transparan dan akuntabel. Nanti ini terus didalami, dipastikan, ya, disesuaikan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi yang satu dengan tersangka, tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, tersangka dengan barang bukti, tersangka dengan TKP, saksi dengan TKP, semuanya dicocokkan. Saudara, kebijakan satu orang satu akun media sosial menuai perhatian publik. Usulan kebijakan disebut bisa menjadi solusi mengurangi konten negatif di media sosial dan memperkecil upaya penipuan yang ada di media sosial. Satu orang, satu akun media sosial. Wacana kebijakan ini mengemuka dari anggota DPR, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi. Ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial, tiap platform medsos ini diklaim demi menghindari akun anonim maupun akun palsu. Kami berpendapat bahwa ke depan perlu juga single akun. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Baik itu kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon. Hanya satu punya akun sosmed. Karena untuk mengetahui bagaimana ke depan orang-orang yang memberikan informasi di sosial media dapat bertanggung jawab. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria bilang tengah mengkaji usulan tersebut. Kata Nezar, usulan satu orang satu akun media sosial bisa jadi solusi mengurangi konten negatif di media sosial. Kita lagi kaji sekian opsi yang intinya adalah untuk semakin memperkecil upaya-upaya scamming misalnya ya di dunia online kita dan juga untuk memudahkan pengawasan kita terhadap disinformasi, hoax dan lain-lain. Namun usulan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Pengamat media sosial menilai aturan tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan menyulitkan pengguna yang punya kebutuhan berbeda. Sebetulnya bukan solusi kalau kamu melihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga gitu, karena kita tahu banyak sekarang orang menggunakan akun media yang berbeda, media sosial yang berbeda itu untuk urusan kerja, pribadi, bisnis gitu, bahkan untuk melindungi diri dari serangan digital gitu ya. Jadi yang dibutuhkan memang regulasi ataupun implementasi regulasi yang lebih cerdas gitu ya, bukan pembatasan yang bahkan akan lebih banyak merugikan warga ketimbang untuk menindak pelaku kejahatan. Sementara itu Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon tak setuju usulan tersebut. Herman bilang ketimbang dibatasi, pemerintah seharusnya cukup mengawasi dan mengedukasi penggunaan media sosial. Pembatasan ini agak sulit juga gitu ya, dan lebih baik kita memang ke edukasi dan pemerintah sebagai otoritas pemilik kebijakan atas media sosial dan media lainnya tentu
juga melakukan pengawasan, melakukan pemantauan, sehingga betul-betul media sosial sejatinya adalah menjadi media komunikasi antar warga, antar masyarakat, dan memiliki nilai manfaat bagi sosial. Sebelumnya wacana satu orang, satu akun media sosial juga pernah diusulkan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh Soleh pada Juni lalu. Dan kembali diusulkan oleh Bambang Haryadi pada 11 September lalu. Tim Liputan Kompas TV. Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar kegiatan penelaahan usulan rencana kebutuhan barang milik negara atau RKBMN tahun 2027 tingkat eselon. Kegiatan yang dilakukan di Bogor, Jawa Barat selama 3 hari ini dikhususkan bagi 7 eselon 1 yang berada di lingkungan Mahkamah Agung. Bertempat di Hotel Royal Pajajaran Kota Bogor, sejumlah pegawai di masing-masing eselon 1 di subbagian perlengkapan dan juga di Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berkumpul mengikuti kegiatan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara atau RKBMN tahun 2027. Menurut Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Roshidatus Syarifeni, acara ini merupakan agenda rutin dalam proses pengusulan perencanaan barang milik negara yang terdiri dari rencana pengadaan, rencana pemeliharaan, rencana RP3BMN atau rencana pemanfaatan, pemindah-tanganan, dan penghapusan barang milik negara, serta asuransi barang milik negara untuk 2 tahun ke depan. Kegiatan ini merupakan penelaahan usulan RKBMN tahun 2027. Adapun tujuan dalam kegiatan ini yaitu mendampingi eselon 1 dalam penelaahan usulan RKBMN tahun 2027 yang diusulkan oleh Satuan Kerja. RKBMN adalah agenda rutin dalam proses RP3BMN dan asuransi barang milik negara yang direncanakan untuk 2 tahun ke depan. Di Mahkamah Agung, agenda ini merupakan tanggung jawab dari Biro Perlengkapan. Oke. Pesertanya sendiri siapa ini, Bu? Untuk peserta kegiatan kali ini yaitu berasal dari seluruh tim eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung, terutama bagian perlengkapan di bawah Kepala Bagian Umum. Selain tim dari eselon 1, kegiatan ini juga didampingi oleh tim dari Biro Perlengkapan, yaitu panitia kami sendiri. Oke. Lalu harapannya dan goalsnya apa sih, Bu, dari kegiatan ini nantinya? Harapan kami dengan adanya kegiatan penelaahan usulan RKBMN 2027 di tingkat eselon 1 ini, presentasi dari usulan RKBMN yang disetujui oleh DJKN Kementerian Keuangan dapat meningkat. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, usulan yang diajukan ke DJKN sudah tersaring melalui berbagai tahapan, serta usulan yang diusulkan merupakan usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh Satuan Kerja, bukan hanya sekedar keinginan semata. Diharapkan dengan kegiatan ini, semua usulan yang diusulkan oleh Satuan Kerja merupakan suatu kebutuhan, bukan hanya keinginan semata, dan yang terpenting, presentasi usulan RKBMN yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dapat meningkat. Wulan Sabtohadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Peraturan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan merahasiakan data pribadi pada publik menuai polemik. Sejumlah pihak menilai langkah itu sebagai bentuk kemunduran dalam keterbukaan informasi publik. Bagaimana menyikapi aturan baru itu? Kami akan membahasnya usai jeda berikut bersama rekan saya Adisti Larasati. Ada yang baru dari aturan pemilihan presiden dan wakil presiden. KPU mengeluarkan aturan jika sejumlah dokumen milik Capres dan Cawapres tidak lagi bisa dibuka secara langsung tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.
Aturan yang tertuang dalam keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 menyebutkan ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tapi berkaitan dengan syarat menjadi capres dan cawapres. Salah satunya adalah ijazah. Disebutkan pula dalam aturan jika informasi itu tidak bisa dibuka ke publik selama 5 tahun kecuali ada persetujuan dari pemilik. KPU bilang ada konsekuensi bahaya jika informasi dokumen persyaratan capres dan cawapres dibuka ke publik tanpa persetujuan karena terkait informasi pribadi. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya, itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan. Jadi bukan karena Pak Jokowi tidak ada digugat ijazahnya, masih tidak ada. juga digugat ijazahnya. Tidak ada, ini berlaku umum semua peraturan. Tapi aturan itu ditentang DPR. Wakil Ketua Komisi 2, Dede Yusuf bilang informasi pribadi yang tak boleh dibagikan ke publik adalah catatan kesehatan. Karena sebetulnya data pejabat publik itu adalah data yang harusnya transparan. Jadi setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, Menteri, Presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang, karena orang melamar kerjaan aja kan pakai CV, apalagi ini mau melamar jadi pemimpin. Saya belum bisa menjawab, tetapi kita akan tanyakan nanti sama. Kita akan memanggil dalam waktu nanti siang. Nanti juga ada. Nanti siang. Nanti ada, tapi kan pembahasannya enggak. Tapi nanti kita tanyakan kenapa, argumentasinya apa. Kita baru tahu. Kalau nggak dikasih ya, kita nggak tahu. Jika aturan melarang informasi capres dan cawapres dibuka ke publik, lalu bagaimana rakyat mengetahui sosok yang bakal dipilihnya sebagai pemimpin? Ibarat kata, tidak tertipu membeli kucing dalam karung. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, KPU mengeluarkan aturan yang menyebut ada 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak bisa dibuka ke publik tanpa izin yang bersangkutan. Salah satunya adalah ijazah. Tak hanya itu saudara, aturan juga menyebut dokumen-dokumen itu tidak bisa dibuka selama 5 tahun. Lalu bagaimana publik bisa tahu sosok calon pemimpin yang akan dipilihnya? Kami akan bahas soal polemik aturan dokumen rahasia capres dan cawapres bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir melalui sambungan daring ada Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, kemudian ada dosen hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, dan sudah hadir ke studio Orange Kompas TV, Komisioner KPU 2017-2022, Ilham Saputra. Selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Mbak Disti. Kemudian ada Mbak Titi juga, kemudian juga ada Pak Rifki juga. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi bahasan juga ya, polemik aturan dokumen rahasia capres dan juga cawapres. Ada 16 dokumen rahasia yang tidak akan dibuka ke publik tanpa izin capres dan juga cawapres bahkan selama 5 tahun. Salah satunya adalah ijazah LHKPN. Nah, saya ingin tanya dulu nih, sebagai komisioner, sempat menduduki jabatan sebagai komisioner KPU 2017 hingga 2022. Bagaimana respon Anda soal keterbukaan publik di sini? Ya, saya kira ini kemunduran ya terkait dengan putusan KPU ini. Kenapa saya bilang kemunduran? Di tengah gencarnya kita mengkampanyekan open data pemilu, gitu ya, bahwa semua orang bisa mengakses data pemilu kecuali dikecualikan. Ini menjadi kemunduran bagi demokrasi kita. Pertama adalah bagaimana publik kok bisa-bisanya publik dibatasi aksesnya untuk mengetahui siapa calon yang akan dia pilih. Betul. Ya kan, itu penting sekali. Apalagi di sini juga disebutkan termasuk track record. Betul. Padahal track record ini menjadi salah satu alasan pemilih untuk memilih presiden atau pemimpinnya. Nah, ini tentu menjadi persoalan yang buat saya nanti publik akan menjadi skeptis terhadap
proses penyelenggaraan pemilu kita. Kenapa? Seluruh data yang kemudian terkait dengan para calon ini kok dibatasi gitu ya. Kemudian juga terkait dengan misalnya saja tanda terima LHKPN. Apa salahnya sih kemudian LHKPN itu, orang LHKPN ini juga KPK membuka akses besar-besarnya kepada masyarakat untuk bisa mengakses yang bersangkutan. Oke lah, ada beberapa hal kemudian misalnya tentang hasil kesehatan dari tim dokter yang ditunjuk oleh KPU. Nah itu tentu tidak boleh secara etik, langsung etik kesehatan, bahkan juga etik informasi itu tidak boleh. Kemudian mungkin nomor KTP misalnya takut disalahgunakan oleh kepentingan tertentu, ini tentu tidak boleh. Tetapi terkait dengan beberapa item-item yang ada di putusan baru yang kemarin, itu menurut saya adanya kemunduran demokrasi, dan ini sangat bertentangan dengan upaya kita masyarakat dan bahkan juga KPU dari 2014 sampai 2019 lalu memberikan akses kepada publik dengan membuat sistem informasi. Nah, sistem informasi pencalonan ini kan sangat terkait dengan sistem informasi pencalonan. Nah, kekhawatiran lain lagi adalah buat saya ini akan nanti berimbas kepada pemilihan kepala daerah dan juga pileg. Ini nanti akan meminta hal yang sama, kemudian nanti dibatasi, kemudian juga keterbukaan publiknya dibatasi, yang itu akan berimbas kepada nanti partai politik akan dengan mudah saja untuk mengganti orang-orangnya di dapil-dapil tertentu yang kemudian tadi sudah dikenal publik, sudah daftar, tapi kemudian karena ditutup aksesnya, masyarakat tidak bisa melakukan pemantauan terhadap proses pencalonan misalnya. Apalagi sekarang Titi dan teman-teman juga sedang meng-highlight tentang bagaimana reformasi partai politik terkait dengan rekrutmen misalnya saja. Nah ini kan tentu juga menjadi masalah ke depan apabila akses publik ini ditutup. Oke, kalau menurut Mas Ilham adalah ini kemunduran demokrasi, tidak sesuai dengan keterbukaan informasi yang memang sudah diupayakan oleh KPU. Nah, Anda setuju Mbak Titi soal ini? Ya, saya kira bukan hanya soal kemunduran demokrasi ya, tapi ini juga kemunduran dari tata kelola pemilu dan juga tata kelola bernegara kita. Ini Mbak Disti ya, ini muncul di tengah situasi misalnya gelombang tuntutan publik di bulan Agustus yang meminta transparansi dan akuntabilitas. Sementara kemudian pemberlakuan yang dibuat oleh KPU melalui keputusan hasil uji konsekuensi informasi yang ada di KPU ini berlaku 5 tahun. 5 tahun artinya bukan hanya terhadap dokumen yang existing sekarang ada di KPU, tapi juga nanti akan termasuk yang hasil dokumen pemilu 2029. Kan 5 tahun ya begitu. Jadi yang pertama begini. Kalau memang ingin menjadi dokumen yang dikecualikan, artinya bukan dokumen publik, untuk apa pembentuk undang-undang membuat persyaratan pendidikan, persyaratan laporan harta kekayaan, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Saya beberapa kali, karena saya meneliti soal putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak Adisti, sejumlah pilkada itu dibatalkan hasilnya karena calonnya tidak memenuhi syarat pendidikan. Ijazahnya ada tapi palsu ya, asli tapi palsu begitu. Karena ijazah itu bukan hanya dokumennya asli, tapi apakah dia memperoleh dokumen itu dengan betul-betul menempuh pendidikan. Jadi kalau dia tidak sekolah tapi ijazahnya ada, ya tetap saja dianggap dia tidak memenuhi syarat pendidikan. Lalu juga ada sengketa yang mempersoalkan misalnya LHKPN yang tidak disetor dengan tepat waktu. Kalau dokumen ini ditutup, bagaimana bukan hanya publik, tapi juga bagaimana pengawas pemilu bisa memastikan keterpenuhan persyaratan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi persoalan adalah kebijakan yang dibuat KPU ini di tengah sejumlah kontroversi berkaitan dengan persyaratan calon. Nah, itu menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar soal kemandirian, soal independensi KPU di tengah kontroversi yang berkaitan dengan isu-isu yang sekarang coba ditutup. Mestinya KPU tidak masuk ke dalam arena kontroversi itu, apalagi persyaratan yang kemudian diuji konsekuensi tadi, itu sebelumnya sudah dibuka ketika proses Pilpres berlangsung. Kenapa ditutup sekarang dan kemudian diberlakukan 5 tahun yang di dalamnya juga akan ada Pilpres di 2029. Oke, tapi kemudian KPU beralasan aturan ini adalah untuk perlindungan data pribadi. Menurut Anda seperti apa?
Nah, perlindungan data pribadi itu sebenarnya ada pendekatan yang lebih tepat. Misalnya soal NIK atau soal-soal yang berkaitan dengan informasi internal. Bisa diberlakukan selective disclosure atau redaction. Jadi memang ditutup saja, NIK-nya ditutup atau nomor telepon pribadinya ditutup atau kalau alamat rumah bahkan saya tidak setuju ya, karena bagaimanapun pejabat publik itu perlu dinilai. Kalau laporan harta kekayaannya cuma misalnya 1 miliar, harga Tapi rumahnya rumahnya. 6 miliar, kan berarti ada distorsi disparitas. Mahkamah Konstitusi misalnya sudah memberlakukan selective disclosure atau keterbukaan yang terbatas, menutup nomor telepon, menutup NIK dan lain sebagainya. Kalau misalnya institusi-institusi lain bisa, kenapa hal tersebut tidak bisa diberlakukan oleh KPU? Tapi jangan lupa ya, yang kita persoalkan ini adalah jabatan publik, presiden, wakil presiden, yang bahkan bisa dimakzulkan kalau dia tidak lagi memenuhi persyaratan. Nah, kalau kemudian ditemukan yang menjadi persyaratan itu ternyata tidak sah. Nah, bagaimana kemudian itu bisa ditutup sementara proses untuk memastikan kelayakan, kebenaran, keabsahan itu masih berlangsung terus bahkan selama orang itu menjabat. Begitu. Oke, saya akan ke Pak Rifki dulu. Pak Rifki, bagaimana kemudian Komisi 2 DPR RI merespon ini? Apakah sudah ada konfirmasi yang dilakukan oleh Komisi 2 untuk menanyakan KPU membuat alasan semacam ini atau aturan semacam ini karena apa sebenarnya? Kalau dari Anda sendiri, setuju atau tidak sebenarnya? Ya, pertama kami berterima kasih kepada publik, terutama media, karena menguak adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang kita perbincangkan pagi hari ini. Secara konstitusional Komisi 2 DPR RI hanya berhak untuk melakukan 2 hal dalam proses legislasi. Satu, membahas undang-undang untuk membahas satu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Dan yang kedua, kami menerima konsultasi seluruh rancangan peraturan KPU untuk kemudian ditetapkan menjadi PKPU. Kami sendiri terkejut dengan adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini atas beberapa hal. Yang pertama, kenapa kok ketentuan ini baru keluar setelah seluruh tahapan pemilu kita, terutama Pilpres, itu selesai. Karena idealnya pengaturan seperti ini dilakukan sebelum tahapan atau pada saat tahapan itu ingin diberlakukan. Dalam konteks ini adalah tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga wajar kalau kemudian menjadi polemik dan pertanyaan besar oleh publik, termasuk oleh Komisi 2 DPR RI. Karena itu Komisi 2 DPR RI akan segera mengagendakan memanggil KPU Republik Indonesia untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terkait dengan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Yang kedua, kalau kita bicara agak teoritik sedikit, model pilihan pengaturan atau model pilihan jenis peraturan perundang-undangan yang dipilih adalah keputusan KPU. Keputusan itu secara umum mengatur sesuatu yang bersifat konkret, yang bersifat bukan abstrak. Biasanya menetapkan objek tertentu yang konkret. Dalam konteks ini, kalau kita baca keputusan KPU nomor 731 itu idealnya diatur dalam peraturan KPU. Yang kalau itu bentuknya adalah peraturan KPU, maka mestinya harus dikonsultasikan dan disahkan dulu di Komisi 2 DPR RI. Sehingga ada proses yang kemudian terbuka, yang kemudian bisa mendapatkan klarifikasi yang cukup. Oke, jadi saya ingin konfirmasi kembali, PKPU ini belum dikonsultasikan terlebih dahulu bersama dengan Komisi 2 DPR. Yang dipilih oleh KPU bukan peraturan KPU, tapi keputusan KPU. Sehingga ada sesuatu yang kemudian menjadi sangat janggal. Karena idealnya hal ini diatur dalam peraturan KPU. Nah, kita tahu bahwa keputusan KPU yang tadi dibicarakan oleh Bang Ilham dan Mbak Titi, itu secara substantif juga penuh dengan pertanyaan dan persoalan. Ya. Komisi 2 DPR RI menganggap ada 2 informasi kalau kita baca dalam ketentuan keputusan KPU, kalau dia merujuk pada ketentuan misalnya pasal 227 Undang-Undang nomor 17 tahun Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, memang di pasal 227 itu disebutkan ada informasi-informasi yang harus dikecualikan. Tetapi kemudian juga disebutkan di dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 bahwa informasi-informasi itu bisa dibuka
sepanjang kemudian yang bersangkutan tidak keberatan. Tapi secara substantif, kami melihat dari 16 item itu mestinya memang terbagi atas 2. Ada informasi yang harusnya dibuka terkait dengan ijazah, keterangan pilot, LHKPN, CV gitu. Karena itu terkait bukan hanya soal persyaratan, tapi soal akuntabilitas dan transparansi calon pejabat publik. Di sisi yang lain kemudian ada memang hal-hal yang wajib kita lindungi seperti rekening, NIK gitu, riwayat kesehatan yang mungkin akan menjadi polemik kalau kemudian dibuka secara terang benderang kepada publik. Nah, karena itu Komisi 2 DPR RI selain akan meminta klarifikasi, kami akan mendorong untuk segera melakukan uji konsekuensi ulang oleh KPU Republik Indonesia yang melibatkan multi stakeholders termasuk pengamat pemilu, partai-partai politik dan seterusnya. Karena uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia yang kemudian mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025, kami nilai juga penuh kejanggalan. Contoh misalnya, uji konsekuensi itu menghadirkan satu firma hukum, namanya Kamarudin and Partner. Kenapa kok hanya satu firma hukum? Kenapa kok nggak mengundang banyak sekali pakar hukum di Republik ini? Yang saya kira akan sangat terbuka kalau mereka diundang dan kemudian memberikan pikiran dan analisis yang objektif terkait hal-hal tersebut. Nah, itulah sikap Komisi 2 DPR RI yang saya kira kami tentu sangat menyayangkan kenapa KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 sekali lagi di tengah polemik publik yang belum reda, di tengah luka publik yang belum selesai, di tengah diskursus publik terkait dengan pentingnya lembaga-lembaga hasil dari pemilu termasuk DPR yang harus semakin terbuka, yang semakin tidak berjarak dengan publik. Oke, Komisi 2 DPR RI kita harapkan tidak akan tinggal diam karena akan memanggil KPU, akan ada uji konsekuensi di sana. Nah, kalau Mbak Titi sendiri, kalau DPR akan melakukan uji konsekuensi, nah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil salah satunya? Apakah memang nanti akan bisa digugat atau seperti apa soal ini? Iya, kita memang punya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kita juga punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang memberikan ruang untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Tapi yang menjadi pertimbangan perlindungan data pribadi itu adalah untuk kepentingan negara, kepentingan yang lebih besar. Dan dalam hal ini kalau kita lihat data-data yang dikecualikan oleh KPU itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Rifki, saya setuju betul. Ada yang memang perlu dikecualikan. Contoh riwayat kesehatan ya, karena itu merupakan betul-betul kepentingan personal. Tapi ada banyak data lainnya yang menjadi pertanyaan. Ini kok KPU semakin lama semakin menjauh dari esensi prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu keterbukaan dan akuntabilitas begitu. Nah, mekanisme yang tersedia kalau dalam hal ini publik keberatan terhadap hasil uji konsekuensi, publik bisa mengajukan keberatan kepada KPU. Lalu kemudian kalau KPU tidak merespon bisa disengketakan ke Komisi Informasi Pusat begitu. Tetapi proses itu Mbak Adisti tidak mengesampingkan esensi latar belakang dan situasi kenapa kebijakan problematik seperti ini yang teledor seperti ini bisa sampai keluar dari KPU kita. Dan di tengah situasi masyarakat yang sedang misalnya ada diskursus soal keabsahan dan kebenaran ijazah. Jadi seolah-olah KPU itu memang sengaja memasukkan diri ke dalam kontroversi yang sedang berlangsung. Dan itu yang kemudian membahayakan citra dan pandangan publik soal kemandirian, soal independensi KPU. Nah, yang paling berbahaya itu sebenarnya itu. Ketika publik sudah mulai mengkaitkan ini dengan misalnya ada intervensi nggak ya? KPU ini melindungi siapa ya? Jadi akhirnya spekulasi itu yang akan muncul dan itu yang sangat disayangkan dari keputusan KPU ini. Karena Pak Rifki juga mengatakan ini agak sedikit janggal. Kenapa nggak sebelum tahapan pemilihan presiden kemarin? Kenapa sekarang? Apa yang kemudian jadi pertanyaan? Apakah jadi pertanyaan banyak ingin melindungi siapa begitu kan? Kemudian apakah ini berkaitan dengan ribut-ribut ijazah yang kemarin? Bagaimana Mas Ilham melihat ini? Ya, harusnya KPU menghindari kontroversi-kontroversi seperti itu gitu ya. Nah, ini kan biasanya Pak Bang Rifki ini tahu betul, biasanya kami
dalam konteks diskusi-diskusi sebelum ada uji publik dan sebagainya, itu kita juga memberikan informasi kepada Komisi 2 tentang bahwa ini ada putusan yang akan kita keluarkan terkait dengan beberapa hal, misalnya terkait dengan isu ini juga sama aja. Dan tetapi yang sekarang saya agak aneh, justru ketika itu saya mengkritik teman-teman KPU bahwa selalu apa-apa Komisi 2. Gitu kan. Tetapi sekarang saya juga agak bingung nih, bahwa kemudian Komisi 2 juga tidak tahu menahu, tidak banyak persoalan yang di-share oleh KPU, tiba-tiba ujuk-ujuk keluar putusan ini. Nah, gitu kan. Jadi putusan ini sangat kontroversi, bahkan ada yang bilang kepada saya kepagian. Kenapa nggak kemudian KPU memberikan usulan-usulan tertentu terkait dengan penyelenggaraan pemilu kemarin ke Komisi 2 atau ke DPR menjelang misalnya saja ada revisi undang-undang pemilu yang baru misalnya. Kenapa nggak itu yang dibuat? Padahal kan sekarang KPU ini lagi nggak terlalu banyak kerja nih, ya, lagi harusnya kemudian melakukan evaluasi, melakukan perencanaan dan sebagainya. Tetapi yang kemudian terjadi adalah saat ini dia mengeluarkan putusan yang kontroversi, seperti kata Titi bilang, di tengah masyarakat yang sedang menginginkan bahwa semuanya terbuka, semuanya transparan, tapi KPU mengeluarkan putusan seperti ini. Nah, sakwa sangka yang Titi bilang tadi menjadi sah oleh masyarakat gitu. Ini lu ngapain sih? Orang kita lagi nggak di tahapan pemilihan, kok tiba-tiba ada soal-soal seperti ini. Kenapa sih? Kalau saya justru kemudian melihat bahwa kenapa nggak beri masukan. Dulu saya ingat betul dengan Bang Rifki, ketika Bang Rifki juga Komisi 2 ketika itu, kami sampaikan beberapa usulan-usulan terkait dengan kemungkinan ada perubahan undang-undang atau misalnya terkait dengan penyelenggara pemilu yang rekrutmennya akan sulit kalau kemudian tahapan pemilu seperti ini misalnya. Nah, tapi ini yang muncul adalah tahapan-tahapan peraturan-peraturan atau putusan yang tidak perlu buat saya dan mengundang kontroversi publik seperti itu. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan sebenarnya oleh KPU begitu ya di tengah semuanya keterbukaan informasi publik gitu ya. Kalau kita lihat soal NIK, medis itu kan ya sudah lah, itu secara personal begitu untuk bisa dilindungi. Tapi yang jadi saya pertanyaan adalah kemarin saja belum ada keputusan KPU ini, saya melihat di salah satu online itu ada buron 11 tahun anggota DPRD Wakatobi ternyata tersangka kasus pembunuhan begitu. Nah, ini kan jangan sampai begitu ya kita memilih perwakilan kita, bahkan capres, cawapres, DPR, DPRD, jangan sampai seperti membeli kucing di dalam karung, Mbak Titi. Betul sekali Mbak Disti ya, itu salah satu contoh tuh yang Wakatobi. Tapi saya mau bilang di Pilkada Papua, itu calon wakil gubernurnya didiskualifikasi karena proses memperoleh SKCK-nya yang dikecualikan oleh KPU untuk presiden wakil presiden itu bermasalah, melibatkan proses yang disebut oleh MK tidak benar atau melawan hukum. Itu kan bisa diketahui karena dokumennya dibuka. Betul. Jadi kita ini ketika dokumen dibuka membantu KPU, membantu proses pemilu kita agar orang yang berkontestasi itu orang yang benar-benar berhak. Pelanggaran yang paling fundamental mendasar adalah kalau kita membiarkan orang yang tidak berhak, tidak memenuhi syarat masuk panggung kontestasi. Nah, itu yang kemudian menjadi penekanan pertama. Karena ini soal keberpihakan ya. Jadi soal paradigma. Jadi yang berbahaya dari punya penyelenggara pemilu yang tidak punya paradigma keterbukaan, paradigma akuntabilitas, dia akan menimbulkan kecurigaan pada ekses-ekses lainnya. Misalnya kalau untuk hal itu saja mereka tertutup, bukan tidak mungkin untuk persoalan yang lebih substansial, itu ada hal yang juga akan ditutupi. Nah, ekses seperti ini yang bermasalah. Jadi saya kira kita memang harus mendudukan persoalan ini sangat lebih fundamental, bukan hanya soal mempertanyakan kejanggalan kebijakannya, tapi mempertanyakan komitmen pada demokrasi dari penyelenggara pemilu kita yang merupakan beranda depan dari demokrasi Indonesia. Nah, itu yang sebenarnya saya tuh, ini kenapa sih sudah selesai proses pemilu, mestinya kita fokus pada perbaikan kebijakan. Pak Rifki juga sedang mempersiapkan RUU pemilu, RUU partai. Kenapa yang justru dimunculkan seolah-olah ikut arus kontroversi yang ada di masyarakat, yang dimana di masyarakat pun misalnya akan selesai kalau dokumen ini terang benderang gitu ya. Kan yang jadi persoalan adalah ketidakbenderangan sesuatu. Nah, ketika dia terang benderang, kita justru bisa menyelesaikan
spekulasi dan juga kontroversi yang ada di masyarakat. Sayangnya justru KPU malah menceburkan dirinya dalam spekulasi dan kontroversi yang sekarang ada di tengah masyarakat. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh KPU saat ini? Jangan sampai kemudian ini terus menjadi isu liar begitu ya, yang selalu berpolemik begitu ya, dan juga apa yang harus dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI, jangan sampai kemudian keputusan KPU ini juga berpolemik panjang. Tapi jangan dijawab dulu Pak Rifki, Mbak Titi dan juga Mas Ilham. Kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana polemik soal dokumen rahasia Capres dan juga Cawapres yang memang sudah diatur dalam keputusan KPU begitu ya. KPU beralasan untuk melindungi data pribadi dari Capres dan juga Cawapres. Salah satu yang kemudian tidak bisa dibuka tanpa seizin yang bersangkutan adalah ijazah Capres dan juga Cawapres, ada juga LHKPN begitu ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya tadi kita bahas. Yang menarik, kok Komisi 2 tidak mengetahui soal ihwal ini begitu. Nah, selain uji konsekuensi begitu, apa yang nanti akan didesak oleh Komisi 2 DPR RI, jangan sampai kemudian keputusan KPU ini berpolemik panjang, Pak Rifki. Iya, sebagai mitra kerja dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada satu pihak, bahkan kalau kita mau lihat lebih dalam, Komisi 2 DPR RI ini menjadi rahim lahirnya KPU dan Bawaslu Republik Indonesia. Karena berdasarkan konstruksi Undang-Undang Pemilu, di tempat kamilah fit and proper calon anggota KPU, Bawaslu, DKPP itu dilakukan. Karena itu secara moral kami tentu bertanggung jawab untuk terus melakukan kemitraan dan pengawasan terhadap KPU Republik Indonesia. Dengan segala etikat baik, saya sudah telepon pimpinan KPU tadi malam, meminta klarifikasi, meminta argumentasi apa yang menjadi dasar keputusan KPU ini. Tetapi kemudian tentu ruangnya harus kami buka luas-luasnya melalui rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Kapan akan dilakukan? Secepatnya? Pekan ini atau seperti apa? Pekan ini belum mungkin karena jadwal kami sudah tersusun dan sudah mengundang sejumlah mitra lain. Kami upayakan insya Allah pekan depan. Tetapi kemudian di sisi yang lain saya juga mendorong tadi malam kepada pimpinan KPU Republik Indonesia untuk segera menyampaikan argumentasi yang secara terbuka kepada publik, agar kemudian polemik ini bisa dikurangi dan kemudian jika salah saya sampaikan kepada KPU tidak perlu merasa gengsi untuk meminta maaf dan melakukan perbaikan atau revisi terhadap keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Nah, untuk melakukan revisi itu saya mendorong kalau bisa sebelum ke Komisi 2 lakukan saja uji konsekuensi ulang, agar kemudian uji konsekuensi itu bisa menghadirkan multi stakeholders yang lebih terpercaya, yang kalaupun ingin tetap dipertahankan ada data-data yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, dan peraturan KPU sebelumnya, itu silahkan, tetapi kemudian jangan ke 16 item sebagaimana yang sekarang dipertahankan dalam keputusan KPU nomor 731 itu. Saya juga mendorong kalau memang diperlukan revisi terhadap PKPU nomor 19 tahun 2023 silahkan saja, walaupun momentumnya menurut saya tidak terlalu tepat untuk kemudian kita bicarakan hari ini di Komisi 2 DPR RI. Nah, KPU Republik Indonesia memang beralasan beberapa waktu belakangan banyak sekali surat permintaan agar KPU itu memberikan dokumen ijazah calon presiden dan wakil presiden. Mungkin juga terkait dengan polemik yang tadi dibicarakan. Saya sampaikan, ya setiap permohonan itu dijawab saja secara formal, secara tertulis gitu. Dan kalau memang aturannya tidak ada, akan jauh lebih baik kalau dikonsultasikan ke DPR, ke Komisi 2 DPR, agar kemudian kawan-kawan KPU tidak menjadikan itu sebagai beban institusi sendirian. Karena hal ini bukan sekedar sebuah peristiwa hukum, meminta satu dokumen ijazah. Tetapi tentu ada implikasi politik, karena pekerjaan KPU itu adalah ruang gladiator politik yang tidak bisa dipisahkan dari konteks-konteks politik. Saya juga menyampaikan pikiran-pikiran saya tadi malam bahwa
hak untuk mendapatkan informasi itu hak konstitusional warga negara, diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar. Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88 tahun 2023 itu membuat guidance 3 hal terkait dengan keterbukaan informasi publik yang dilindungi atau yang dikecualikan. Yang pertama, dia nggak boleh menyeluruh. Dia harus ada pembatasan. Tadi Mbak Titi ngomong, ada pembatasan yang mana saja yang betul-betul terkait dengan privasi seseorang. Kenapa harus ada pembatasan? Karena secara mendasar setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan informasi publik. Betul. Karena itu pembatasan dilakukan untuk membatasi privasi warga negara yang lain. Yang kedua, untuk membatasi, maka sebelum ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikeluarkan harus ada uji konsekuensi satu persatu persyaratan itu. Jadi betul nggak kira-kira LHKPN itu harus dilindungi? Betul nggak CV harus dilindungi? Betul nggak ijazah harus dilindungi? Betul nggak keterangan tidak valid itu harus dilindungi? Lakukan uji konsekuensi satu persatu. Dan yang paling penting adalah kita menyadari bahwa sekarang ini momentumnya dan iklimnya sedang tidak tepat untuk kemudian ketentuan ini dikeluarkan. Bahwa ada problem KPU untuk merespons banyaknya permintaan publik, saya kira hal tersebut mestinya bisa dijawab dengan baik oleh nggak perlu pimpinan KPU ini, levelnya Kepala Biro Humas saja ini di KPU untuk kemudian menjawab satu persatu permintaan publik tersebut dengan tanpa harus kemudian mengeluarkan keputusan KPU yang kontroversial pada kesempatan ini. Oke, kita akan lihat bagaimana pekan depan Komisi 2 DPR RI akan memanggil pimpinan dari KPU termasuk juga komisioner untuk membahas ini semua, begitu jangan sampai ini berpolemik panjang. Sebenarnya kami Kompas TV juga sudah mengundang dari komisioner KPU untuk juga bisa membahas, berdiskusi, berdialog di pagi hari ini membahas soal bagaimana polemik aturan dokumen rahasia Capres dan juga Cawapres. Salah satu yang kemudian berpolemik ini adalah soal ijazah, begitu ya. Ini yang paling disorot, di underline sekali soal ijazah dan juga soal LHKPN, begitu ya. Karena kalau KPU beralasan melindungi data pribadi, lalu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya soal siapa nanti yang akan menjadi pemimpin, begitu ya. Nah ini juga menarik, begitu ya. Ini kan dilakukan di tengah sebenarnya tidak dalam tanda kutip ini sudah selesai permasalahan ini. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan ya itu tadi, mengapa sekarang baru ada keputusan tersebut? Apakah ini berkaitan dengan ribut-ribut ijazah, begitu ya? Kita tahu kisruh ijazah Jokowi, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah soal ijazah dari wakil presiden kita Gibran Rakabuming, begitu yang kemudian jadi perbincangan juga, jadi polemik juga. Nah ini jangan sampai kemudian KPU begitu ya berpolemik dan malah salah langkah, Mbak Titi. Nah apa yang bisa dilakukan begitu? Jangan sampai ada dugaan, wah jangan-jangan ada melindungi atau segala macam. Nah ini bagaimana Mbak Titi? Iya, tentu KPU, saya lagi-lagi setuju dengan Pak Rifki, perlu menjelaskan seterang benderang mungkin kepada publik apa yang melatar belakangi pembuatan keputusan tersebut, dan ketika keputusan tersebut memang dinilai tidak tepat, ya memang harus dikoreksi. Karena lagi-lagi KPU itu harus bekerja sesuai dengan 13 prinsip penyelenggaraan pemilu. Itu sudah diatur ya, 11 prinsip penyelenggaraan pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya ada soal keterbukaan, akuntabilitas, tertib, kepastian hukum, dan seterusnya. Jadi memang tindakan KPU akan yang mampu menjelaskan dengan baik kepada publik akan mampu menetralisir situasi hari ini ya. Apalagi di tengah eskalasi masyarakat yang banyak mempersoalkan kredibilitas pejabat publik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masukan sebenarnya untuk Pak Rifki ya, di tengah revisi Undang-Undang Pemilu. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 120 tahun 2022 yang meminta rekrutmen penyelenggara pemilu itu dilakukan di luar tahapan pemilu. Jangan-jangan penataan itu harus kita mulai sekarang Pak Rifki.
menata akhir masa jabatan sebagai momentum agar nanti sebelum tahapan pemilu 2029 KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kotanya sudah terbentuk. Saya tidak mau bilang bahwa bisa jadi memang kita harus menata ulang dan merefresh KPU kita itu dari sekarang begitu ya. Apalagi nanti ada rekrutmen KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang kalau tahapan pemilu mulai 2027 itu harus sudah terbentuk KPU yang baru di semua tingkatan pada 2027. Akhirnya penyegaran organisasi KPU itu harus dilakukan, difikirkan dari sekarang. Dan yang terakhir saya kira permintaan maaf dari KPU diperlukan karena lagi-lagi ya bagi saya tidak ada alasan yang logis tuh Mbak Adisti soal menutup misalnya LHKPN, tanda terima LHKPN, menutup misalnya soal SKCK, menutup soal ijazah. Kita semua kan sekolah ya, minimal kalaupun kita SMA, kalau kita sekolah beneran, itu tidak akan ada kita itu keberatan ijazah kita dibuka. Kalaupun misalnya harus ditutup ya bisa jadi kita tutup misalnya nomor ijazahnya, atau kalau nomor ijazah pun kan sebenarnya di pangkalan data itu bisa kita cek begitu. Apalagi ini pejabat publik, pemimpin publik, loyalitasnya kepada publik harus lebih besar daripada loyalitas personalnya. Kalau saya sih beralasan begini ya, gampang saja ya kalau bersih kenapa harus risih? Betul. Nah selama ini persyaratannya, mekanismenya soal ijazah, LHKPN dari Anda pada saat menjabat sebagai komisioner KPU itu seperti apa sebenarnya? Tidak ada masalah, bahkan LHKPN kami wajibkan kepada seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sebagai contoh bahwa kita juga mengeluarkan atau kemudian memberikan akses kepada publik sebagai penyelenggara. Ini loh harta kekayaan kami. Itu semua kami wajibkan dengan putusan dengan juga peraturan KPU. Nah ini juga menjadi contoh. Nah tapi kemudian sekarang ini yang dibatasi. Nah saya ingin bicara begini Mbak Disti. KPU ini pernah diundang oleh organisasi semacam Open Government Partnership ya, yaitu yang dari beberapa negara yang mengundang kita atas keterbukaan publik kita ketika pemilu 2014 dan 2019. 2014 ya, 2019. Karena kita ada Silon, ada Sirekap dan sebagainya. Nah, dengan kejadian ini kan apa ya, saya semacam kemunduran tata kelola pemilu kata Titi, kemunduran demokrasi, dan juga sebagai penyelenggara tentu harusnya menjadi lembaga yang betul-betul dipercaya secara nasional maupun internasional. Kita diundang kemana-mana ngomongin soal keterbukaan, tapi sekarang dengan kondisi sekarang justru keterbukaan itu dibatasi. Nah jadi saya melihat KPU sekarang kok mundur betul ya. Nah ini tentu Bang Rifki sebagai Komisi 2 yang kemudian berkompeten untuk kemudian mengevaluasi lah ya terhadap pekerjaan atau kemudian kerja-kerja dari para penyelenggara pemilu ini. Termasuk juga soal ini ya Mbak Titi, kasus yang di Wakatobi ini juga menjadi apa ya, jadi evaluasi juga begitu supaya terintegrasi soal SKCK begitu ya. Kalau memang mereka ada masalah hukum dan segala macam. Ini selama ini bagaimana, memang belum terintegrasi atau belum seperti apa? Soal kepailitan juga. Ya, bahkan di beberapa tempat sempat ada di daerah ini Polda yang mengeluarkan, daerah ini Polres yang mengeluarkan. Nah ini juga jadi kendala bagi teman-teman calon untuk kemudian bisa mengurus SKCK misalnya. Nah ini tentu harus ada koordinasi. Dulu kami ketika pilkada, kami berkoordinasi dengan kepolisian, dengan pihak rumah sakit, kedokteran dan sebagainya, psikologi juga termasuk, untuk kemudian mendorong KPU untuk kemudian segera menyampaikan argumentasi dan klarifikasi kepada publik. Dan kalaupun ditemukan hal-hal yang harus dilakukan koreksi karena ini bentuknya adalah keputusan KPU, maka KPU bisa melakukan revisinya sendiri. Kami justru sangat senang kalau hal itu bisa dilakukan dalam waktu singkat ini, dalam waktu dekat sebelum Komisi 2 DPR RI mengundang KPU ke Komisi 2 DPR RI. Karena dalam banyak hal kami komunikasi sangat baik dengan KPU. Dalam banyak hal juga kadang-kadang nggak perlu dipanggil ke Komisi 2, itu beberapa kebijakan bisa dikeluarkan dengan cukup baik ya, dengan memperhatikan substansi dan aspirasi publik. Nah karena itu mumpung belum terlalu jauh, saya kira KPU segera muncul ke permukaan, memberikan penjelasan, termasuk di internal, melakukan rapat di internal untuk melakukan pengkajian lebih mendalam, dan yang tidak kalah penting akan jauh lebih baik kalau segera dilakukan uji konsekuensi ulang terhadap keputusan KPU ini dengan mengundang multi stakeholders dan dilakukan dengan cara terbuka. Kalau perlu undang media untuk meliput bagaimana uji konsekuensi itu dilakukan.
agar keputusan ini tidak lahir di ruang gelap, tetapi keputusan ini lahir dari semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana dasar dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Saya sepakat. Mbak Titi, terakhir Mbak Titi, apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Jangan sampai kemudian aturan KPU ini atau keputusan KPU ini berpolemik terus. Ya, saya tadi juga setuju bahwa perlu ada koreksi atau kemudian perlu ada uji konsekuensi ulang atas keputusan KPU 731 tahun 2025 karena memang secara faktual ada informasi yang dikecualikan oleh KPU itu yang secara nyata memang elemen krusial di dalam memastikan integritas pemilu berkaitan dengan keterpenuhan persyaratan yang dalam pengalaman pilkada dan pemilu legislatif kita kalau tidak dibuka dia akan menjadi sumber kecurangan, sumber pelanggaran yang kalau itu dilanggar bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang. Di banyak pilkada itu terjadi, soal ijazah, soal SKCK, soal status mantan terpidana, itu kan bisa diketahui dari dokumen. Kita tidak cukup hanya mengandalkan Bawaslu bahkan. Karena di beberapa daerah Bawaslu-nya juga ikut kecolongan. Karena ada sistem di dalam tata kelola pemerintahan kita yang belum terkoneksi misalnya antara satu daerah dengan daerah lain, satu institusi dengan institusi lain. Nah, kalau memang kita menganggap misalnya tidak perlu ada syarat pendidikan, tidak perlu ada syarat yang berkaitan misalnya dengan kesehatan atau dengan syarat-syarat yang dikecualikan oleh KPU. Kalau kesehatan saya setuju dikecualikan ya. Ya berarti pembentuk undang-undang hapuskan saja syaratnya. Kalau misalnya pendidikan tidak lagi relevan, yang penting adalah suara publik, hapuskan syaratnya. Tapi ketika syarat itu ada, tugas kita memastikan syarat itu dipenuhi. Dan keterbukaan KPU akan membantu satu, kita mengawal kebenaran, keterpenuhan, keabsahan dari persyaratan tersebut. Yang kedua, kita mencegah pelanggaran kecurangan. Dan yang ketiga, itu akan menumbuhkan kepercayaan yang penuh pada pejabat publik yang terpilih. Bahwa memang mereka memenuhi syarat, mereka layak, dan mereka betul-betul kredibel dari sisi keterpenuhan persyaratan. Ya, harus memenuhi syarat. Kita aja mau ngelamar kerja aja syaratnya udah jelas ya kan. Syarat S1, apalagi ini untuk ngatur negara loh. Begitu, nggak main-main ya kan. Satu negara yang diatur. Mas Ilham, terakhir. Ya, saya kira saya setuju dengan Pak Rifki dan Bu Titi. Kenapa tidak kemudian KPU legowo, kemudian untuk memberikan permintaan maaf dan merubah putusan tersebut. Itu pernah kami lakukan di KPU RI ketika kami tidak memberikan akses yang baik kepada teman-teman penyandang disabilitas untuk pemilu ketika itu. Nah, kemudian yang kedua adalah saya ingin memastikan kembali bahwa KPU ini adalah lembaga yang kemudian menyelenggarakan pemilu yang melayani masyarakat. Tidak hanya kemudian hak pilihnya, tapi juga melayani terkait dengan keterbukaan data. Nah, keterbukaan data ini penting agar kemudian masyarakat bisa memilih objektivitas mereka itu tertata dengan baik dengan data dan informasi yang ada oleh KPU dan itu dibuka kepada publik. Oke, saya harus disclaimer lagi sekali lagi, Kompas TV sudah mengundang dari Komisioner KPU untuk bisa berdialog, berdiskusi, membahas soal ini, soal bagaimana polemik aturan dokumen rahasia Capres dan juga calon wakil presiden. Tapi hingga dialog ini selesai dilakukan, belum ada jawaban dari Komisioner KPU. Tapi tidak apa, kita akan tunggu bagaimana langkah yang akan dilakukan KPU, termasuk juga Komisi 2 DPR RI untuk melakukan uji konsekuensi. Jangan sampai kemudian aturan dokumen rahasia Capres dan juga Cawapres ini menjadi polemik panjang. Terima kasih Mas Ilham, kemudian Pak Rifki, kemudian Mbak Titi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Terima kasih. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, diantaranya adalah tim Bit Lab 4 Polda Sumatera Utara beserta Reskrim Polres Serdang Bedagai melakukan prarekonstruksi atas temuan kerangka manusia dalam batang pohon aren untuk mengungkap identitas korban. Lalu apa hasilnya? Jangan lewatkan informasi terkininya usai jeda. Saudara, tim Bit Lab 4 Polda Sumut beserta Reskrim Polres Serdang Bedagai melakukan prarekonstruksi atas temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Kabupaten Serdang Bedagai. Prarekonstruksi dilakukan untuk mengungkap identitas serta bagaimana jenazah tersebut bisa ada di dalam pohon.
Tim Bitlab-4 Polda Sumut bersama unit Reskrim dan Inafis Polres Sergai melakukan prarekonstruksi temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Dusun 1 Desa Pematang Ganjang, Serdang Berdagai, Sumatera Utara. Prarekonstruksi digelar sejak Senin siang. Di lokasi ditemukan tulang, tim menyusun ulang struktur dan bentuk pohon aren secara utuh untuk mengetahui diameter, lebar, serta kedalaman batang pohon. Kemudian bersama dengan saksi, tim mengumpulkan keterangan saksi untuk mengetahui kronologi termasuk posisi kerangka saat ditemukan. Rekonstruksi ini dilakukan juga untuk menggali fakta-fakta di lapangan seperti apa kondisi jenazah sebelum dimasukkan ke dalam pohon tersebut. Dari Bitlab-4 Polda Sumatera Utara memenuhi permintaan dari penyidik Polres Serdang Bedagai terhadap case temuan tulang kerangka di dalam batang pohon aren. Demikian yang kami lakukan, sesuai dengan permintaan tersebut kami melakukan prarekonstruksi terhadap pohon yang sudah diamankan penyidik, beserta juga barang-barang bukti yang lain. Lanjut kami akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan dan kami koordinasi dengan penyidik. Selanjutnya apapun hasilnya nanti akan kami laporkan kepada penyidik. Sebelumnya kerangka manusia ditemukan di dalam batang pohon aren di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kerangka ditemukan oleh warga yang hendak memanen sawit pada Selasa 9 September lalu. Warga kemudian melaporkan temuan itu ke kepala dusun setempat sebelum diteruskan ke polisi. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifli Tarigan di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Dedi. Kemarin sudah dilakukan prarekonstruksi dalam kasus penemuan kerangka di dalam pohon di Serdang Bedagai. Kemudian apa fakta terbaru yang didapatkan? Ya, terima kasih, Bremana. Selamat pagi, saudara. Proses penyelidikan tentang ditemukannya tulang belulang di dalam batang pohon aren masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Serdang Bedagai, di mana Polres Serdang Bedagai pada akhirnya menggandeng dan meminta bantuan dari Bitlab-4 Polda Sumut untuk memastikan bagaimana tulang-tulang tersebut bisa ditemukan di dalam pohon batang aren tersebut. Dalam proses rekonstruksi kemarin, pihak dari lapor selain melakukan pemeriksaan juga melakukan rekonstruksi di mana batang pohon yang sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Serdang Bedagai dibawa kembali ke lokasi bersama dengan seorang saksi yang merupakan saksi yang menemukan pertama kali tulang belulang tersebut. Dalam proses prarekonstruksi kemarin, pihak lapor melakukan pengukuran juga terhadap batang pohon, kemudian mencari beberapa barang bukti yang ada di sekitar juga, dan untuk melihat kembali bagaimana jenazah atau tulang belulang itu ditemukan. Dalam proses pemeriksaan kemarin, pihak lapor belum bisa memberikan temuannya karena masih melakukan pemeriksaan dan mensinkronkan dengan beberapa tulang yang sudah dibawa selama ini. Bagaimana? Ya, jadi ini beredar di media sosial terkait dengan foto korban, kemudian identitas korban juga ada tersebar di media sosial. Apakah ada informasi yang Anda dapatkan terkait kebenaran informasi tersebut? Ya, dari yang kita coba kumpulkan informasi di lokasi dan juga dari keterangan pihak kepolisian, memang sejauh ini ada beberapa warga, mungkin warga melaporkan anggota keluarganya yang diduga hilang sejak 2 tahun lalu. Namun begitu, untuk prinsip kehati-hatian dan juga ketelitian, dari pihak kepolisian masih menunggu hasil uji laboratorium terakhir terkait tulang-tulang yang ditemukan di batang pohon aren. Dalam hal ini tentu dari pihak keluarga yang melapor juga diambil sampel DNA, kemudian nanti disinkronkan dengan yang ada di sampel yang ada di tulang. Mungkin di lokasi kejadian, mungkin barang bukti mungkin diduga milik korban yang mungkin selama ini hilang. Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan hal tersebut sampai hasil uji laboratorium yang selama ini dikerjakan diberikan oleh pihak penyidik.
Bagaimana? Oke, identitas masih belum diketahui karena masih uji lab, tapi kalau sementara ini dugaan terkait dengan kematian korban, apakah memang masih terkait dengan pembunuhan atau seperti apa, Dedi? Dari sejauh ini yang kita coba korek dari pihak kepolisian belum ada, dan juga dari pihak warga juga belum ada apakah itu mengarah kepada dugaan pembunuhan. Namun yang kita coba kumpulkan informasi sejauh ini masih fakta-fakta temuan yang ada di lokasi baik itu barang bukti baju, gelang maupun juga handphone yang mungkin bisa saja milik terduga yang hilang selama ini. Bagaimana? Ya, jadi terakhir terkait dengan saksi yang diperiksa tadi dalam prarekonstruksi ada juga penemu dari tulang belulang tersebut. Apakah sudah diketahui ada berapa total saksi yang diperiksa oleh polisi sejauh ini? Ya, dari pihak kepolisian sendiri kemarin mengkonfirmasi sejauh ini ada 8 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan, di mana itu yang dilakukan pemeriksaan terhadap warga yang pertama kali menemukan tulang belulang tersebut di batang pohon, kemudian dari pihak kepala dusun juga, kemudian juga beberapa warga yang ada di sekitar lokasi, termasuk juga keterangan-keterangan dari warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya 2 tahun yang kemarin. Bagaimana? Baik, 8 saksi sudah diperiksa. Terima kasih Dedi Zulkifli Tarigan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah diduga korban banjir bandang yang melanda Bali. Jenazah tengah diidentifikasi. 5 hari pasca banjir Bali, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah diduga korban banjir. Korban ditemukan di Jalan Kertanegara, Denpasar pada Senin siang. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk identifikasi. Tadi pagi jajaran TNI beserta tim desa turun di sini, langsunglah diketemukan, itu intinya. Dan memang di Denpasar kan ada dua orang yang belum diketemukan. 1, mudah-mudahan ini Bapak, karena identifikasi jenazah kan memang laki-laki. Sementara itu sebagian warga terdampak banjir di Denpasar, Bali mulai pulang ke rumah setelah sempat mengungsi di rumah kerabat. Warga juga membuat posko mandiri untuk dijadikan dapur umum. Bantuan mulai berdatangan setelah posko didirikan selama 2 hari. Mungkin yang kembali hanya 30% yang masih menetap karena banyak listrik yang masih belum dinyalakan, terus rumah belum bisa ada yang bersih-bersih betul, dan juga mau tidur mungkin ya alas nggak ada, kayak karpet atau matras. Informasi lainnya, Saudara, peringatan HUT ke-72 Kabupaten Berau dan Hari Jadi ke-215 Kota Tanjung Redep digelar di halaman Gor Pemuda Tanjung Redep. Acara dihadiri Bupati Berau, DPRD Berau, serta Forkopimda dan unsur masyarakat. Perayaan digelar sederhana dengan melakukan pemotongan tumpeng. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Kabupaten Berau dan Hari Jadi ke-215 Kota Tanjung Redep ditandai dengan upacara di halaman Gor Pemuda Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Acara ini dihadiri Bupati Berau, DPRD Berau, dan Forkopimda serta unsur lapisan masyarakat. Acara HUT Berau kali ini nampak lebih sederhana, meskipun dimeriahkan dengan penampilan tarian kolosal yang melibatkan para siswa dari berbagai sekolah. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur. Bupati Berau, Sri Junior Sihmas menyebut dalam perayaan kali ini meminta seluruh warga untuk menjaga kondusivitas daerah dengan segala potensi yang ada. Dengan terus membangun kreativitas, diharapkan Berau terus dikenal. Kabupaten Berau memperingati hari ulang tahun yang ke-72 dan hari ulang tahun Kota Tanjung Redep yang ke-215. Tentu dengan hari ulang tahun ini kami yang pertama adalah rasa syukur. Rasa syukur karena Kabupaten Berau sampai saat ini menjadi kabupaten tentram, aman, dan terkendali. Saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas karena memang acara hari ulang tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena perintah Menteri Dalam Negeri kita harus mengadakan upacara ini dengan keadaan yang sederhana sehingga tetap tidak mengurangi rasa bahagia kita. Usai upacara dilanjutkan dengan agenda rapat paripurna di DPRD Berau.
Ketua DPRD Berau, Dedi Oktonorianto bilang, meski Bupati menyampaikan capaian selama bekerja, DPRD mengimbau agar pemerintah terus membangun Berau dan anggota DPRD Berau akan terus mendampingi. Tadi Bupati pidatonya banyak capaian-capaian yang diperoleh, istilahnya piala-piala yang diperoleh. Tapi kita jangan terlena. Kami di Dewan tetap akan mengawasi program-program Bupati yang pernah dijadikan. Harapan saya Kabupaten Berau semakin maju, semakin kondusif masyarakatnya. Mudah-mudahan Kabupaten Berau ini pembangunannya sampai ke pelosok ke 13 kecamatan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat Kabupaten Berau. Dalam perayaan kali ini, DPRD Berau juga berharap masyarakat juga dapat merayakan dengan merasakan pembangunan yang memadai, mulai dari infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Sidang gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali ditunda karena dokumen dari pihak tergugat belum lengkap. Wapres digugat 125 triliun rupiah karena rekam jejak pendidikannya dinilai tidak sesuai dengan persyaratan di Indonesia. Informasinya sesaat lagi. Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis. Saudara, Indonesia memasuki era fiskal dan stimulus ekonomi lebih agresif. 2 pekan setelah pecah aksi demonstrasi, pemerintah mengguyur paket program ekonomi 8+4+5. Paket ini terdiri dari 8 program untuk mengakselerasi perekonomian 2025, 4 program untuk tahun 2026, serta 5 program untuk penyerapan tenaga kerja. Mesin ekonomi pemerintah mulai diputar lebih keras dengan cara dan gaya baru. Kementerian Keuangan memastikan sudah mengguyur 200 triliun rupiah dana yang ada di Bank Indonesia ke sistem perbankan milik negara. Ini menjadi satu gebrakan pertama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah? Saya biasa hitung bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet. Tidak hanya memasukkan likuiditas ke sistem keuangan, pemerintah juga ngebut dengan jamu pertumbuhan ekonomi. 2 pekan setelah rentetan gejolak demonstrasi tuntutan 17+8, kemudian 7 desakan Aliansi Ekonom Indonesia, pemerintah merespons juga dengan angka. 15 September 2025, 17 paket atau 8+4+5 stimulus diluncurkan. Pertama, 8 program akselerasi terdiri dari magang, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan, diskon iuran BPJS Jam Sostek, program perumahan, padat karya, percepatan deregulasi, dan program perkotaan. Kedua, stimulus ekonomi lewat 4 program yang berlanjut di 2026.
terdiri perpanjangan PPh final, stimulus pendapatan bagi pekerja pariwisata, stimulus pekerja industri padat karya, dan diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah. Ketiga, stimulus ekonomi bagi 5 program andalan penyerapan tenaga kerja, terdiri dari Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Untuk perluasan ke sektor pariwisata, itu memang kita melihat bahwa sektor pariwisata, terutama Horeca juga sedang mengalami tekanan. Oleh karena itu, yang kemarin kita sudah berikan ke padat karya, kita perluas ke pariwisata. Dan diharapkan 482.000 orang bisa memanfaatkan, dan benefitnya mereka bisa memanfaatkan angka 60.000 sampai 400.000 tambahan ke orang per orang, sehingga kita berharap bahwa ini daya beli bisa terjaga juga. Khusus bagi perbankan yang berperan mendorong stimulus penyerapan tenaga kerja lewat Koperasi Desa Merah Putih, Menkyu Purbaya akan memberikan diskon bunga atas likuiditas yang diberikan. Nah, bunganya itu pada dasarnya ya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara ya. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. 10 tahun perjalanan fiskal di bawah kendali Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan Indonesia memakai pendekatan prudent dan disiplin. Saat ini ide Menteri Purbaya untuk menerapkan mix ekonomi yang memacu peran sektor swasta dan pemerintah adalah warna baru, cara baru. Yang perlu dibuktikan pemerintah adalah stimulus ini benar-benar menetes sampai akar rumput dan tidak mengorbankan stabilitas. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Lalu perlu berapa waktu lama transmisi kebijakan pemerintah 8+4+5 ini bisa menetes sampai ke akar rumput? Kami akan tanyakan kepada ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Selamat pagi Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, bisa dengar suara kami Pak? Halo. Audionya? Ya, Pak Wijayanto. Audionya bisa dibuka Pak? Silakan, saya belum bisa dengar. Baik Pak Wijayanto, ini kita lihat kemarin sudah diumumkan 17 stimulus ekonomi, formulasinya 8+4+5. Ini kalau kita perhatikan beberapa waktu lalu juga ada tuntutan 17+8 dan juga ada 7 desakan Aliansi Ekonomi Indonesia. Apakah ini sudah mampu menjawab Pak stimulus yang diumumkan oleh pemerintah kemarin? Ini menarik ya, cara pemerintah menyusun stimulus ekonomi. Jadi seolah-olah ingin merefleksikan desakan dari masyarakat dan desakan dari para ekonom. Jadi dengan kode-kode angka tertentu, ini menarik. Tentang isinya, apakah sudah menjawab? Tentu saja tidak bisa semuanya menjawab. Karena desakan ekonom, kemudian tuntutan masyarakat yang 17+8, itu kan sesuatu yang besar dan di luar bidang ekonomi. Tetapi perlu saya garis bawahi untuk yang terkait dengan ekonomi, beberapa sudah coba direspon, walaupun masih sangat minimal. Misalnya, yang 17+8, reformasi pajak yang adil. Ini ada beberapa diskon pajak, saya rasa ini sangat membantu masyarakat golongan menengah bawah secara ekonomi. Kemudian juga meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Ada beberapa program yang memang spesifik diadres untuk mendongkrak penyerapan tenaga kerja. Memang betul, ini sifatnya temporer dan minimal, pasti tidak mencukupi. Lalu bagaimana dengan desakan ekonom? Ada 3 hal paling tidak, Mas Bremana, yang mengadres tuntutan itu. Yang pertama tentang memperbaiki misalokasi anggaran. Di sini kelihatan sekali ada beberapa anggaran yang dialokasikan untuk menyasar, mengurangi ketimpangan, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan lain sebagainya.
Kemudian tentang prioritas kebijakan yang kurangi ketimpangan, ada juga di situ. Kemudian yang juga tercover adalah deregulasi kebijakan. Tapi kembali Mas Brahmana, ini masih sangat minimal sifatnya, belum bisa dikatakan bahwa ini menjawab, tetapi ini merupakan gesture yang positif dari pemerintah, bahwa pemerintah mendengar. Kita berharap ke depan akan ada program-program yang lebih masif lagi, dan kita juga berharap ada revisi APBN, karena kita dengar pemerintah sekarang sedang membahas itu. Semoga tuntutan-tuntutan itu direfleksikan dalam alokasi APBN. Belum semuanya menjawab, tapi paling tidak kita lihat ada niat baik di sana, udah ada arahnya gitu ya Pak Wijayanto. Tapi kalau kita lihat fiskal Indonesia selama 10 tahun dikawal oleh Bu Sri Mulyani, ini sepertinya tuh memberikan kepastian prudent dan juga disiplin. Nah kalau versi Purbaya ini sepertinya lebih agresif ya Pak ya. Kemudian apa plus minus kebijakan dari Pak Purbaya ini? Kebijakan dari Bu Sri Mulyani, memang Bu Sri Mulyani ingin untuk menjaga kehati-hatian, prudence, financial prudence gitu ya, fiscal prudence. Tetapi memang sebagai Menteri Keuangan beliau mempunyai banyak keterbatasan, sehingga walaupun sudah berusaha keras, tapi tetap saja banyak yang lolos, sehingga hutangnya melejit. Nah dari sisi hutang yang melejit ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang prudence, tapi dengan berbagai situasi yang rumit, ini adalah sesuatu yang optimal. Nah kalau Pak Purbaya, saya melihat Pak Purbaya ingin melakukan satu gebrakan, satu perubahan, sesuatu yang berbeda dengan pendahulunya. Jadi dia ingin menggelontor likuiditas di pasar melalui perbankan. Sebenarnya ide ini sudah muncul sejak zaman Jokowi Jilid 1, tetapi memang waktu itu tidak mendapatkan cukup dukungan. Nah sekarang momentumnya muncul ketika Pak Purbaya sendiri menjadi Menteri Keuangan. Apakah ini bisa dikatakan lebih pro-growth? Saya rasa belum tentu begitu, karena kita harus melihat gambar besarnya. Karena ada begitu banyak program yang digelontorkan pemerintah, yang alokasi anggarannya besar, yang sebenarnya sangat mendorong pemerataan. Dan dari sisi fiskal memang agak mengkhawatirkan karena spending besar-besar tersebut. Lalu 200 triliun yang digelontorkan ini apakah akan menjelma menjadi growth? Rencananya begitu. Tetapi faktanya belum tentu. Karena permasalahan kita kan permasalahan demand saat ini. Likuiditas perbankan kita sebenarnya tidak menghadapi permasalahan. Permasalahannya justru di demand, di mana sektor usaha termasuk UMKM itu tidak melakukan ekspansi karena merasa situasi ekonomi belum kondusif. Jadi arahnya akan growth, tetapi realitanya apakah growth atau tidak belum bisa dijawab hingga detik ini. Yang dikhawatirkan justru growth tidak terjadi, tetapi prudensial fiskal itu sedikit kendor. Oke, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari 17 stimulus yang 8 plus 4 plus 5 ini secara garis besar gitu Pak, apakah memang ini lebih ke arah growth dibandingkan stability, dan bagaimana kemudian bisa mencapai keseimbangan antara keduanya? Tadi Anda sampaikan ini growth-nya bisa jadi tidak terlalu, terus stability-nya juga bisa kendor. Seperti apa menjaga kestabilan, keseimbangan antara keduanya? Ya, kalau dari paket yang baru saja diumumkan, ini kan nilainya hanya 16 triliun. Jadi sangat minimal untuk berbicara masalah growth, sangat minimal untuk berbicara masalah stability. Tetapi memang komponennya menggambarkan beberapa faktor tersebut. Yang menarik adalah sebenarnya yang 4+5, terutama yang plus 5. Karena ini betul-betul ingin menyasar kelompok-kelompok yang selama ini tertinggal secara ekonomi. Mereka yang bergerak di bidang fishery, perikanan, nelayan, kemudian pertanian, mendapatkan alokasi perhatian yang luar biasa. Tapi kembali, apa yang disampaikan di situ kan masih garis besar. Kita belum lihat detailnya. Detailnya nanti baru terefleksi dalam revisi APBN. Kita berharap dari 17 ini kemudian dilanjutkan menjadi lebih konkret dalam bentuk alokasi APBN. Karena alokasi APBN itu menggambarkan keberpihakan politik pemerintah yang sedang memimpin. Nah ini dia, kemudian political will di sana bermain untuk menjawab stimulus ini, tapi Pak Wijayanto kita akan bahas usai jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis, kami akan kembali.
Kembali di Kompas Bisnis, saudara, kita masih membahas terkait dengan stimulus baru yang digelontorkan pemerintah untuk tahun ini dan juga tahun depan. Masih bergabung bersama kami ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, kita lanjutkan kembali tadi terkait dengan stimulus yang ada 17 ini. Tentunya kita butuh dukungan politik di sana. Kira-kira siapa saja nih Pak yang perlu berubah dan juga apa bentuk dukungan political will ini? Ya, 17 hal ini kan melibatkan hampir seluruh kementerian. Jadi perlu kerja bersama, kerja keras dari seluruh kementerian untuk mewujudkan ini. Nah, political will yang diharapkan tentunya dari pimpinan tertinggi, dari Pak Presiden. Karena hanya dengan dukungan beliau ini bisa jalan dengan baik. Nah, mumpung ini sedang dalam proses revisi APBN, saya juga ingin menyampaikan permasalahan utama yang kita hadapi saat ini, fiskal kita saat ini adalah ada begitu banyak pengeluaran-pengeluaran masif. Sehingga membuat pengeluaran lain tidak mendapatkan tempat. Sehingga fiscal space-nya terbatas. Sehingga perlu berbagai manuver yang sebenarnya menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Misalnya burden sharing, kemudian gelontoran likuiditas 200 triliun dan lain sebagainya. Kalau ada political will yang kuat dari Presiden, misalnya beliau berkenan agar MBG ditunda pelaksanaannya sehingga growth-nya lebih sustainable. Kemudian 80.000 koperasi merah putih, 3 juta rumah untuk rakyat. Kalau itu bisa rekalibrasi ukurannya, maka sebenarnya kita tidak mempunyai masalah fiskal yang signifikan. Dan sebenarnya itu bisa dialokasikan untuk hal-hal yang sangat penting. Yang sekarang ini Menteri Keuangan dan Menteri Ekonomi berusaha keras untuk mencari fiscal space dengan beberapa langkah kreatif yang belum tentu ini aman di masa mendatang. Jadi political will paling ultimate adalah dari Presiden Prabowo. Kalau beliau berkenan mengizinkan rekalibrasi 3 program utamanya tersebut. Kita harus pahami bahwa Pak Prabowo itu akan memimpin 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun. Sehingga menurut saya tidak ada urgensinya untuk digeber di awal kalau ini menimbulkan masalah di tempat lain. Justru masalah-masalah yang kadang-kadang relatif besar dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau ditanya political will, ya political will dari para menteri, tapi ultimate political will dari Presiden melalui beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, utamanya dari Pak Presiden, kemudian baru diikuti oleh menteri-menteri di bawahnya bagaimana bekerja sama gitu ya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan juga Pak Wijayanto, ini seberapa lama sih proses transmisi berbagai stimulus ini bisa menetes sampai ke akar rumput? Mana sih kebijakan yang paling cepat menggerakkan ekonomi? Kalau dari 17 stimulus itu kemungkinan besar semuanya akan langsung menetes karena sifatnya diterima langsung oleh masyarakat. Misalnya potongan pajak, insentif pajak, itu kan ketika melakukan transaksi langsung terasa dampaknya. Belum lagi misalnya program terkait padat karya. Proyek-proyek padat karya yang didorong oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan. Ini dampaknya langsung karena sifatnya padat karya, perbaikan rumah, perbaikan jalan, perbaikan irigasi, maka tidak perlu tender, tidak perlu izin. Langsung bisa seketika digelontorkan menciptakan lapangan kerja, menciptakan daya beli. Kemudian yang lain juga misalnya perbaikan pemukiman yang dilakukan di Pemprov DKI. Ini berbeda dengan membangun rumah baru, berbeda dengan 3 juta rumah rakyat yang perlu visibility study, proses kredit, pembangunan, perizinan, mungkin timeline-nya 1 tahun. Kalau renovasi rumahnya sudah ada, begitu digelontorkan dana, pekerjaan tercipta, kemudian ada perputaran ekonomi, kemudian ada peningkatan produktivitas. Nah, dari 2 program ini, Mas Bremana, yang padat karya, tunai, kemudian perbaikan pemukiman, ini bukan konsumtif sifatnya, tapi ini sesuatu yang meningkatkan produktivitas. Jadi sudah menstimulus ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Nah, ke depan ketika pemerintah mempunyai ide untuk memberikan stimulus ekonomi, hal-hal seperti ini yang sebenarnya menurut saya perlu dikedepankan dan perlu menjadi prioritas. Karena ini tidak hanya sifatnya konsumsi yang begitu diberikan hilang. Oke, efek instan tapi tidak hanya untuk konsumtif tapi juga untuk produktivitas gitu ya Pak ya. Iya. Terakhir Pak Wijayanto, ini kan kalau pemerintah memberikan stimulus, ini artinya pemerintah menyadari ada yang tidak bergerak di sana. Kalau menurut Anda Pak Wijayanto, di angka berapa kira-kira proyeksi pertumbuhan kuartal 3 ini? Ya,
sebenarnya angka pertumbuhan kuartal kedua kemarin kan juga dipertanyakan banyak pihak gitu ya. Angka 5,12 itu justified atau enggak. Setelah kita lihat perhitungannya, memang ini sedikit lebih tinggi dari seharusnya gitu ya. Ada beberapa metodologi yang menurut saya kurang proper. Nah, sebenarnya kuartal kedua itu kurang dari 5 menurut saya. Kuartal ketiga ini year on year menurut saya juga akan kurang dari 5. Whole year kira-kira juga mendekati 5, tapi masih di bawah 5 kalau mengukurnya benar. Berarti kalau target 5,2 agak kurang bisa nih Pak kira-kira dicapai ya kalau kemarin ya, Pak dengan pengukuran yang benar angka itu agak sulit untuk dicapai. Tetapi yang paling penting kan begini, jangan terlalu dalam situasi seperti ini jangan terlalu fokus pada angka pertumbuhan, tetapi pada kualitas pertumbuhan yang bisa menjadi basis bagi pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Kembali, karena kita berpikir pemerintah ini tidak hanya 1 tahun, tapi pemerintah ini 5 tahun bahkan 10 tahun. Pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas ini lebih penting untuk bisa dicapai. Semoga juga stimulus ini tidak membebani fiskal kita ke depannya. Lagi-lagi political will dari Pak Prabowo bisa mengkalibrasi lagi gitu ya Pak beberapa kebijakan yang membutuhkan pengeluaran besar dari pemerintah. Terima kasih Pak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina sudah bergabung bersama kami di Kompas BC. Selamat pagi Pak. Pagi, makasih. Jangan beranjak, saudara. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Polisi menangkap seorang polisi gadungan berpangkat AKP di Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku melakukan penipuan dengan modus janjian ataupun janjikan korban lulus CPNS. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi menangkap seorang polisi gadungan berpangkat AKP di Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku melakukan penipuan dengan modus menjanjikan korban lulus CPNS. Pelaku meyakinkan korbannya dengan menggunakan baju dinas Polri dan pangkat ajun komisaris polisi atau AKP lengkap dengan ID card sebagai identitas. Pelaku kerap menggunakan modus mengurus kasus hukum dan berdalih bisa meloloskan para korban dalam seleksi calon pegawai negeri sipil. 3 korban telah melaporkan aksi penipuan ini kepada polisi. Ketiganya mengalami kerugian hingga 86 juta rupiah. Sesuai dengan dokumentasi yang dia berikan kepada masyarakat untuk menipu korban ataupun meyakinkan korban dengan menggunakan pangkat baju dinas Polri dengan pangkat ajun komisaris polisi ataupun AKP. Dan dari pemeriksaan sementara cukup banyak korbannya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang remaja yang hanyut tergulung ombak saat berenang di Pantai Cinangka, Serang, Banten ditemukan meninggal dunia. Tubuh korban ditemukan sejauh 1,6 km dari titik hilang. Tim SAR gabungan mengangkat jasad Irfan, remaja yang hilang usai terseret ombak saat berenang bersama temannya di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Tubuh korban ditemukan mengapung di tengah laut dan langsung dibawa ke daratan. Jasad korban juga langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tepat pukul 08.40, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Sejauh kurang lebih 0,41 nautical mile. Selanjutnya, korban langsung diserah terimakan ke pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, saudara, 2 remaja yang berenang di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten tergulung ombak. Seorang berhasil diselamatkan, sementara seorang lainnya sempat hilang. Tim SAR gabungan dari Basarnas Banten melakukan pencarian terhadap korban. Sementara seorang korban lain dapat diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Gelombang tinggi menghantam perahu nelayan di perairan Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang meninggal dunia. Jenazah nelayan ditemukan pada jarak 9,2 km dari titik awal dinyatakan hilang. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Tim SAR masih mencari 1 korban hilang, sementara 1 korban selamat telah dievakuasi. Atas nama
Pak Dian umur 54 tahun kita temukan dalam kondisi MD. Jarak ditemukan Pak Dian ini dari posko kita sekitar lebih kurang 5 nautical mile. Ini berarti ada pencarian satu orang lagi, Pak? Untuk pencarian hari ini masih tetap kita lanjutkan. Kita ke informasi lain yang datang dari Jakarta, Saudara. Bursa lowongan kerja di Jakarta atau Jakarta Job Fest kembali digelar. Dan kali ini Jakarta Job Fest 2025 digelar di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemprov Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi menggelar Jakarta Job Fest 2025 di Gelanggang Remaja, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Diikuti banyak perusahaan dari berbagai bidang, kegiatan ini berlangsung pada 16 hingga 17 September 2025. Lebih lengkap kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juga juru kamera sudah ada Julian Fernando di Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat pagi Abel. Abel, jadi bisa diceritakan seperti apa antusias masyarakat yang hadir di Jakarta Job Fest 2025, apalagi ini hari pertama, Abel. Memang terjadwal jam 9 untuk pembukaan dari Job Fair atau Jakarta Job Festival ini, Adisti dan juga saudara, tapi memang hingga saat ini sudah 15 menit, ini belum dibuka juga, jadi memang untuk peserta Job Fair ini masih ada di luar gedung dan saat ini masih belum bisa memasuki gedung, tapi setidaknya nanti akan ada 46 perusahaan industri dari berbagai sektor yang nantinya akan membuka ribuan lowongan pekerjaan bagi para peserta Job Fair atau masyarakat yang hari ini mendaftar di Job Fair. Nah, untuk lebih lengkapnya, Adisti dan juga saudara, gimana sih ngantrinya atau gimana sih caranya masuk ke Job Fair? Yuk kita tanya dengan salah satu peserta Job Fair yang hari ini kayaknya mau daftar atau mencari lowongan kerja di Job Fair. Halo, selamat pagi Mas. Pagi. Dengan Mas siapa? Adityo. Mas Adityo. Mas Adityo tadi datang jam berapa? Sekitar 8.50. 8.50, oke. Padahal jadwalnya jam 9 ya, berarti belum telat ya Mas? Iya. Gimana Mas untuk masuk ke Job Fair ini? Kan syaratnya harus ada aplikasi ya. Ini Mas Adityo udah punya aplikasinya belum? Iya, saya sudah download. Terus ya tinggal daftar akun aja sih. Jadi nggak susah-susah amat sebenarnya. Ya, tapi untuk daftar akunnya Mas Adityo-nya juga udah selesai? Iya, sudah. Kayak sudah dari kemarin-kemarin. Oke. Mas, ini kan nantinya akan ada 46 perusahaan. Nah, Mas Adityo ini nantinya akan daftar di lowongan yang mana atau yang seperti apa? Saya ingin berminat mendaftar di lowongan retail dan juga pelatihan untuk ke luar negeri, jadi pekerja luar negeri, JTKI. Tuh, memang informasi ini Mas Tio dapat dari mana? Saya dapat dari browsing Instagram. Terus ya saya daftar aja berhubungan dekat dengan rumah saya gitu. Oke, apakah ini baru pertama kali Mas? Iya, ini baru pertama kali saya Job Fair. Oke, terus gimana Mas kesannya? Ini kan pertama kali mau ikut Job Fair. Ini gimana kesannya pertama kali ikut Job Fair? Ya kayak biasa aja sih sebenarnya. Oke. Iya. Karena belum tahu ya nanti akan seperti apa gitu ya. Oke, berarti nanti kita akan lihat gimana proses dari Job Fair di dalam. Terima kasih Mas Tio atas waktunya bersama Kompas TV. Selamat mencari lowongan pekerjaan di dalam. Semoga mendapat pekerjaan di dalam ya Mas. Iya. Terima kasih. Adisti dan juga saudara, salah satu yang hari ini akan menjadi peserta Job Fair adalah tadi Adityo yang sudah datang sejak pukul 8.50 untuk mengantri begitu, tapi memang seperti yang tadi dia katakan bahwa dia tadi berminat untuk bekerja atau tahu informasi soal tenaga kerja di Jepang begitu, karena memang untuk Job Fair ini Adisti dan juga saudaranya tidak hanya soal lowongan pekerjaan saja, melainkan memang ada beberapa informasi terkait dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri, kemudian ada program pemagangan di luar negeri seperti di Jepang begitu. Kemudian ada KTP mobile,
lalu ada samsat keliling yang artinya tidak hanya lowongan pekerjaan saja yang tersedia di sini, tapi juga ada informasi-informasi menarik yang juga bisa dicari. Terus untuk peserta job fair juga nantinya akan bisa dapat layanan administrasi kependudukan, informasi pelatihan, dan juga konsultasi ketenaga kerjaan. Adisti dan juga saudara, sebentar lagi sepertinya akan mulai karena untuk beberapa pejabat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi ini sudah mulai datang. Untuk job fair ini sebentar lagi akan dimulai dan perlu diketahui bahwa untuk job fair ini tidak hanya hari ini saja Adisti, melainkan 2 hari. Hari ini dan juga besok, tanggal 16 dan juga tanggal 17 September 2025. Harus dicatat bahwa ini untuk semua kalangan dan juga gratis. Syaratnya hanya satu, Adisti, ya ini adalah harus memiliki akun atau terdaftar pada akun Siap Kerja, di mana akun Siap Kerja atau aplikasi Siap Kerja ini terafiliasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan ini bisa digunakan di setiap job fair yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi Adisti dan juga saudara, jangan lupa atau perlu diingat bahwa siapapun yang ingin mendaftar atau menjadi peserta job fair pada hari ini harus memiliki akun atau aplikasi Siap Kerja yang terafiliasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti kita lihat bersama Adisti apa saja atau bagaimana proses dari job fair yang akan dilakukan pada hari ini di Gelanggang Remaja Cengkareng, Jakarta Barat. Kembali ke Anda. Ya, Abel, satu lagi pertanyaan saya singkat saja. Nah, kalau yang ingin melamar kerja di sana, apakah drop CV saja atau kemudian langsung ada assessment di sana? Informasi yang Anda dapatkan? Ya memang belum jelas Adisti dan juga saudara nantinya apakah langsung assessment atau drop CV saja begitu, karena memang kita melihat untuk saat ini memang antrian ini sudah mulai padat Adisti dan ada 46 perusahaan yang nantinya akan menggelar atau menawarkan ribuan lowongan pekerjaan kepada yang sudah mengantri ataupun yang nantinya menjadi peserta. Tapi kita nanti akan lihat bersama Adisti karena informasinya ini saya juga belum mendapatkan apakah nanti dari perusahaan tersebut apakah akan langsung assessment atau hanya drop CV saja untuk masyarakat atau peserta dari job fair hari ini. Balik ke Anda, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani dan juga juru kamera Julian Fernando melaporkan langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih Abel, selamat bertugas kembali. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Kita masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Mencetak sejarah menjadi petenis tunggal Indonesia ketiga yang sanggup mencapai babak final turnamen WTA. Janice Chen raih gelar runner-up WTA 250 Sao Paulo. Tampil di final WTA Sao Paulo, Janice Chen menjadi petenis Indonesia ketiga yang berhasil ke final turnamen WTA setelah Yayu Basuki dan Angelique Wijaya. Petenis yang baru saja tampil di Grand Slam Amerika Terbuka ini menantang Tian Soa, raja udah asal Prancis di laga pamungkas. Sejatinya Janice tampil apik dengan membukukan 4 servis as. Sayang di waktu bersamaan Janice kerap melakukan kesalahan sendiri yang membuat raja udah diuntungkan. Dalam tempo 1 jam 26 menit, Janice harus menyerah 2 set langsung 3-6 dan 4-6. Meski begitu, gelar runner-up di turnamen ini menjadi tambahan poin berharga bagi Janice yang diprediksi akan naik ke peringkat 103 WTA pekan depan. A magical shot, a magical moment for Sada Wakatamanga. She cannot believe it, neither can her coach. Look at the French fan. Informasi selanjutnya, saudara, masih datang dari mancanegara. Sebuah jembatan gantung spektakuler yang menantang nyali terbentang di Kolombia. Nah, destinasi wisata ini ramai dikunjungi terutama oleh turis pecinta adrenalin. Seperti apa keseruannya? Berikut ini liputannya untuk Anda. Membentang sejauh 254 meter,
dengan lebih dari 600 pijakan. Jembatan bernama Paso del Ángel atau tangga menuju surga ini menjadi magnet wisata petualangan di Kolombia. Apalagi, jarak taman wisata ini dapat dijangkau dalam waktu hitungan jam saja dari ibu kota Bogota. Seolah kurang menantang, di beberapa bagian dari jembatan ini bahkan menyempit, hingga lebar pijakannya hanya 35 cm saja. Paso del Ángel tidak terbentang sendiri. Ada jembatan kedua bernama Tibetan Bridge yang memiliki panjang 162 meter. Los puentes miden 162 metros el puente tibetano y 234 metros la escalera al cielo y están aproximadamente en diferentes puntos entre 50 y 150 metros de altura sobre el bosque. Taman wisata Eco Parque El Hayal ini sengaja dirancang untuk para turis, khususnya yang suka memompa adrenalin di dalam tubuhnya. Gimana, berani nggak untuk ke jembatan gantung? Bagaimana? Saya digantungin sering, itu udah nggak enak, apalagi naik jembatan gantung. Yang ada saya deg-degan terus. Gimana, Adisti mau juga? Ya udah nggak usah jauh-jauh lah, ke sana lah, di Sukabumi juga ada. Oh iya, Sukabumi. Jadi di ada. pariwisata di dalam negeri aja dulu ya. Nah, informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Saya Bremana Tenaya pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.